semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang translasi melalui GeoGebra. Sebelumnya, apa sih itu translasi? Jadi translasi adalah pergeseran suatu objek dari satu posisi ke posisi lain tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Karena tidak adanya perubahan bentuk dan ukurannya, translasi ini dinamakan dengan transformasi isometri. Jadi, translasi ini dibagi menjadi 3, ada translasi titik, translasi garis, dan translasi parabola. Yang pertama, translasi titik. Jadi pertama di sini kita buat dulu titiknya, titik baru. Misalnya di sini saya ambil 0,4, lalu B-nya di min 2,2. Oke, di sini. Lalu karena ini translasi, kita perlu adanya vektor. Kita buat dulu vektornya, vektor di antara 2 titik. Kita bisa klik di mana aja, misalnya di sini. Maka kita telah membuat U-nya atau vektornya, yaitu 4,-4. Lalu untuk mentranslasikannya, kita bisa menggunakan translasi objek oleh vektor. Jadi misalnya titik A ini kita klik, lalu kita klik vektornya tadi, jadilah A aksen, di mana A aksennya di sini adalah 4,0. Lalu B-nya kita dapatkan B aksennya adalah 2,-2. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa translasi titik ini bisa kita cari dengan menggunakan A plus H, B plus K, di mana A, B-nya itu adalah titik awal, lalu HK adalah translasinya, di mana di sini translasinya itu 4,-4, lalu titiknya ini ada 0,4 dan min 2,2. Selanjutnya kita beralih ke translasi garis. Jadi translasi garis ini, jadi secara umum suatu garis ini itu kan Y sama dengan MX plus C. Lalu ditranslasikan dengan T sama dengan HK. Jadi contohnya di sini kita akan buat dulu garisnya. Misalnya di sini saya ada 2Y sama dengan 3X plus 6. Lalu di sini saya akan buat vektor lagi seperti tadi. Kita misalnya ambil di sini. Lalu kita dapat U-nya atau vektornya yaitu 6,4. Lalu di sini untuk translasinya caranya sama seperti translasi titik dengan klik translasi objek oleh vektor. Kita klik garisnya, lalu kita klik vektornya. Lalu di sini kita dapatkan bahwa hasil bayangan translasinya adalah min 3x plus 2y sama dengan min 4. Atau bisa juga kita ubah menjadi 2y sama dengan 3x min 4. Lalu kita dapat simpulkan bahwa translasi garis ini bisa kita dapatkan dengan y min k sama dengan m dalam kurung x min h plus c, dimana HK-nya itu adalah translasi tadi. Jadi kalau di sini translasinya itu 6,4. Yang terakhir, kita akan mencari translasi parabola. Pada dasarnya caranya ini sama. Jadi di sini saya ada persamaan
parabola y plus 2 sama dengan x plus 1 kuadrat. Jadi di sini untuk menemukan hasil persamaan bayangan parabolanya, caranya sama, yaitu kita buat dulu vektor di antara dua titik. Ya, di sini misalkan saya ambil U-nya atau vektornya ini yaitu 10, min 10. Lalu untuk mendapatkan persamaan bayangan parabolanya seperti tadi, kita translasi objek oleh vektor, kita klik dulu parabolanya, lalu klik vektornya. Lalu baru kita dapatkan persamaan bayangan parabolanya yaitu min x kuadrat plus 18x plus y sama dengan 69. Jadi bisa kita simpulkan, untuk mencari persamaan bayangan parabolanya, kita bisa dengan rumus y min k sama dengan x min h kuadrat, di mana h-k-nya ini adalah translasinya atau 10 min 10 kalau di sini. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai materi refleksi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelum masuk ke pembahasan, kita tentunya harus tahu dulu apa sih refleksi itu. Nah teman-teman, refleksi merupakan jenis transformasi geometri yang memindahkan objek, baik itu titik, garis, maupun bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin, di mana hasil bayangannya memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan objek asli. Namun, posisinya terbalik seperti hasil pantulan. Nah, teman-teman, refleksi terbagi menjadi 8 jenis. Ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan K, refleksi terhadap titik pusat 0,0, dan refleksi terhadap titik A, B. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan refleksi dengan menggunakan objek titik. Nah, pada objek titik, kita tentukan terlebih dahulu mana titik awal yang nantinya akan kita refleksikan terhadap sumbu X. Di sini, saya memilih titik dengan koordinat min 2,3. Kemudian, kita pilih menu refleksi objek pada garis. Kemudian, kita refleksikan terhadap sumbu X. Nah, hasilnya titik A aksen menunjukkan koordinat min 2, min 3. Apabila titik tersebut kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka titik A aksen tersebut akan menunjukkan koordinat 2,3.
apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik A tersebut akan berubah menjadi A aksen yang memiliki koordinat 3, min 2. Kemudian, apabila titik A dengan koordinat min 2,3 kita refleksikan dengan garis Y sama dengan min X, maka titik A aksen tersebut akan menunjukkan koordinat min 3,2. Nah, kemudian apabila titik A kita refleksikan dengan garis X sama dengan H, dengan H adalah 3, maka X sama dengan 3, maka A aksen tersebut akan menunjukkan koordinat 8,3. Nah, sekarang apabila saya merefleksikan titik A tersebut terhadap garis Y sama dengan K adalah 5, maka Y sama dengan 5. Kemudian kita refleksikan objek pada garis. Maka titik A aksen tersebut akan menunjukkan koordinat min 2,7. Lalu, apabila saya merefleksikan titik A tersebut terhadap titik pusat 0,0, kita buat dulu titik baru dengan koordinat 0,0. Kemudian, kita pilih refleksi objek pada titik. Maka A aksen tersebut akan menunjukkan koordinat 2,-3. Namun, saat kita merefleksikan titik A tersebut terhadap titik A, B, di sini saya memilih A adalah 4 dan B adalah min 4. Kita membuat titik baru. Kemudian kita refleksikan objek pada titik. Nah, maka A aksen tersebut akan menunjukkan koordinat 10,-11. Dari 8 contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya apabila suatu titik kita refleksikan terhadap sumbu X, maka nilai X-nya tetap, tapi Y-nya berubah.
Apabila suatu titik kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka nilai Y-nya tetap, tapi X-nya yang berubah. Kemudian, apabila suatu titik kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka posisi X dan Y saling bertukar. Apabila suatu titik kita refleksikan terhadap Y sama dengan min X, maka X-nya saling bertukar sekaligus berubah tanda. Apabila kita refleksikan suatu titik terhadap garis X sama dengan H, maka kita akan memperoleh titik baru melalui rumus 2H min X, Y. Apabila kita merefleksikan titik terhadap garis Y sama dengan K, maka kita akan memperoleh titik baru dengan menggunakan rumus X, 2K min Y. Nah, apabila suatu titik kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0, maka kedua koordinat akan berubah tanda. Namun, apabila suatu titik kita refleksikan terhadap titik A, B, maka kita akan mendapati titik baru dengan menggunakan rumus 2A min X, 2B min Y. Halo semuanya, di sini perkenalkan aku Anggun akan menjelaskan bagaimana dan apa itu dilatasi dan bagaimana cara mendilatasikan suatu objek di GeoGebra. Nah, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran suatu objek, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu objek tergantung skalanya. Nah, dilatasi sendiri mempunyai karakteristik. Yang pertama, bentuk objek tidak berubah dan hanya ukurannya aja yang berubah. Yang kedua, sudut dan sisinya dari objek sebelumnya sampai sesudah didilatasikan juga tidak berubah. Nah, di dilatasi ini ada yang namanya faktor skala. Faktor skala adalah bagaimana tergantung faktor skala. Jadi kalau faktor skalanya lebih dari 1, maka objek tersebut akan diperbesar. Dan jika faktor skalanya lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka objek tersebut akan diperkecil. Nah, langsung ke contoh saja. Jika A merupakan titik pusat dan kita akan membuat suatu poligon di sini. Nah, ini adalah suatu bangun segitiga. Kita akan mendilatasikan segitiga ini dengan faktor skala tertentu. Kita akan dilatasikan ini dengan faktor skala 3. Nah, ini adalah hasil dilatasinya. Dengan faktor skala 3 sama dengan objek sebelumnya atau bangun sebelumnya akan diperbesar 3 kali. Dalam artian, jarak B aksen ke B merupakan 3 kali jarak titik B ke titik A. Dan seterusnya, seperti jarak D aksen ke D merupakan 3 kali jarak titik D ke titik A, dan C aksen ke C merupakan jarak 3 kali jarak titik C ke titik A. Coba kita akan dilatasikan objek ini dengan faktor skala kurang dari 1 lebih dari 0. Kita akan menggunakan 1,5 atau setengah. Nah, dengan menggunakan faktor skala lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka ia akan diperkecil. Sama seperti yang tadi, jarak titik D ke titik D1 merupakan setengah dari jarak titik D ke titik A merupakan setengah dari jarak titik D1 ke titik A, dan seterusnya. Coba sekarang kita akan mendilatasikan bangun awal dengan faktor minus atau akan terjadi inverse.
kita akan menggunakan -3. Nah, ia akan terjadinya kebalikan atau terjadinya inverse. Jika kita menggunakan faktor skala minus 0,5, maka akan terjadi seperti berikut. Nah, untuk dilatasi sendiri memiliki rumus jika K adalah skala dan titik P adalah titik asal dan P X, Y, maka P aksen merupakan K kali X, K kali Y. Jadi, jika titik awalnya adalah titik C dengan titik -2, -3, maka jika diperbesar dengan skala 3 kali, maka C aksen merupakan titik titik -6, -9. Jadi sama seperti tadi, -2 dikali dengan skala 3 jadinya -6, dan -3 dikali dengan skala 3 yakni -9. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi. Jadi, rotasi merupakan suatu peristiwa memindahkan suatu objek seperti gambar melalui garis lengkung dengan pusat pada titik tertentu dan sudut pusat tertentu dengan arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, sehingga nantinya menyebabkan kedudukan objek gambar tersebut berubah. Rotasi dibagi menjadi dua macam, yaitu rotasi terhadap titik pusat yaitu 0,0 dan rotasi terhadap suatu titik tertentu. Bisa kita misalkan sebagai titik A, B. Langsung saja kita akan membahas mengenai rotasi terhadap titik pusat yaitu 0,0. Pertama-tama kita buat titiknya dulu. Di sini ada titik A yaitu di 2,1. Lanjut titik B itu di 6,1. Kemudian titik C di 4,3. Kita sudah menambahkan 3 titik di sini, titik A 2,1, titik B 6,1 dan titik C 4,3. Lanjut kita akan menggabungkan ketiga titiknya dengan poligon, yaitu dari titik A ke B ke C kemudian kembali lagi di A. Nah, kita telah menghubungkan ketiga titiknya, titik A, B, C. Kemudian 3 titik ini membentuk suatu segitiga, yaitu segitiga ABC atau bisa kita sebut sebagai T1. Dikarenakan kita akan membahas rotasi, maka kita akan membuat luncuran terlebih dahulu. Kita ketik sudut, di sini kita pilih sudut, lalu kita masukkan di sini rotasi. Rotasi, pilih yang rotasi objek, sudut, dan titik. Nah, objeknya yaitu tadi T1 yang segitiga ini, itu disebut T1. Ini nama objeknya T1. Kemudian sudutnya yaitu alfa, sudut alfa. Nah, titiknya yaitu O atau titik pusat 0,0. Kita enter, lalu kita dapat melihat di sini. Ini merupakan hasil rotasi dari A, B, dan C. Dirotasikan dengan sudut yaitu 45 derajat. Jadi A aksen di sini merupakan hasil rotasi titik A pada titik pusat sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah,
Rotasi dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ini merupakan rotasi berlawanan arah jarum jam. Apabila suatu titik dirotasikan berlawanan arah jarum jam, arah putarnya disebut arah positif. Jadi sebentar. Jadi apabila kita dari sini kita putar, nah ini merupakan berlawanan jarum jam. Nah itu arah putarnya tuh positif. Kemudian kalau satu titik diputar searah jarum jam, ini searah jarum jam, maka arah putarnya disebut arah negatif. Ini arah positif, yang ini arah negatif. Begitu. Kemudian dapat kita lihat di sini yaitu A aksen dari hasil rotasi A dengan titik pusat 0, itu A aksennya di min 1,2. Jadi awalnya itu 2,1 dirotasikan terhadap titik pusat sejauh 90 derajat dengan sudut 90 derajat, itu akan menghasilkan A aksen min 1,2. Titik A aksen ini dapat kita cari menggunakan rumus, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan XY. XY itu titik awalnya ini, jadi 2,1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rotasi pada pusat tertentu, yaitu A, B. Kita masukkan kembali di sini rotasi. Kemudian pilih rotasi objek sudut titik. Objeknya sama seperti tadi, yaitu T1 dengan sudut yaitu alfa. Nah, titiknya di sini boleh kita isi dengan berbagai jenis titik. Jadi boleh terserah. Kita ambil di sini titik 1,2. Titik 1,2. Kita enter. Nah, ini merupakan hasil rotasi dari titik 1,2. A aksen merupakan hasil rotasi dari titik A dirotasikan dengan titik pusat 1,2, lalu dengan sudut sebesar 90 derajat. Sini seperti ini. Nah, titik A aksen di sini bisa kita cari dengan menggunakan rumus, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan dengan X min A, Y min B, di mana X sendiri merupakan titik X awalnya dan A dan B merupakan titik pusat rotasinya. Di sini nilainya 1 dan 2. Lalu ditambah dengan A, B.